Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sahabat KKT dimanapun Anda berada. Selamat Paskah bagimu sekalian. Hari ini adalah hari Minggu Paskah kedua, bertepatan dengan Pesta Kerahiman Ilahi. Pesta Kerahiman Ilahi ini diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tanggal 30 April tahun 2000 yang lalu, bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina Kowalska. Dan Pesta Kerahiman Ilahi ini juga adalah permintaan Yesus sendiri. Dalam catatan buku harian Santa Faustina, kita bisa menemukan di sana bahwa Yesus sendiri meminta Santa Faustina Kowalska agar mengajak semua orang beriman merayakan Pesta Kerahiman Ilahi pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam pesannya Yesus mengatakan bahwa Ia akan melimpahkan kerahimannya yang tak terhingga bagi semua orang yang datang kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, apa yang menjadi pesan Yesus ini sungguh luar biasa. Yesus mau menyatakan kepada kita belas kasih-Nya yang tak terhingga. Sebesar dan seberat apapun dosa kita, Dia mengampuni. Dia menyatakan kerahimannya dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang dimintakan juga dari kita adalah upaya tobat terus menerus meluruskan kehidupan kita. Dengan Pesta Kerahiman Ilahi ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari, berarti kita sekaligus juga menerima salom, menerima damai dari Tuhan yang kita imani. Dan salom atau damai itu sendiri diwartakan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan dalam penampakannya kepada para murid, damai sejahtera bagimu, salom bagimu sekalian Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Itu yang mau diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita dianugerahkan damai, dan untuk itu Saudara dan Saudari, kita diminta juga untuk membawa damai kepada banyak orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ada damai dalam hati saudara dan saudari? Damai itu ada di dalam hati dan diri kita, maka kita kemudian juga akan membawanya kepada sesama kita. Bagi saya, damai itu tidak akan pernah ada dalam diri kita kalau di dalam diri kita dipenuhi dengan berbagai macam hal, amarah, benci, dendam, lalu iri hati dan lain sebagainya. Tidak akan pernah ada damai. Sehingga kemudian yang terjadi juga, kita tidak menampakkan damai itu dalam relasi kita dengan orang lain. Bacaan pertama Bapak Ibu Saudara dan Saudari menunjukkan kepada kita bagaimana para murid yang dikuasai oleh Roh Tuhan bisa melakukan segala macam hal. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita juga diutus, dibekali oleh Tuhan menerima damai itu, damai yang kemudian bisa membuat orang lain tenang. Cara hidup kita dengan melihat kita saja orang lain merasa damai, itu yang mungkin agak sulit untuk kita lakukan. Maka pertanyaannya sekali lagi adalah, apakah selama ini kehadiran saya di tengah sesama itu membawa salom, membawa damai? Itu tidak. Sebaliknya, kehadiran saya justru membuat orang lain merasa sisa, membuat orang lain merasa menderita. Kalau itu yang terjadi, maka ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Jesus, I trust in you. Mari kita andalkan Tuhan. Kita benamkan seluruh diri kita pada kerahimannya, sehingga dengan demikian yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita tidak menjadi pembawa damai. Dan demikian cara hidup kita akhirnya menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih. Mari kita lakukan itu. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita sekalian. Amin.